Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bab yang baru, yaitu mengenai turunan fungsi. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa sih kegunaan dari kita mempelajari turunan fungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ada beberapa kegunaan. Yang pertama itu turunan fungsi ini digunakan dalam membuat konstruksi bangunan. Nah, jadi supaya bangunan yang kita buat atau gedung yang nanti akan dibuat itu tidak roboh. Nah, jadi menggunakan aplikasi turunan fungsi. Nah, yang kedua itu dalam membuat pesawat. Nah, jadi dalam membuat pesawat ini ada memuat turunan fungsi, dimananya agar pesawat itu tidak saat naik ke udara itu tidak mengalami masalah. Nah, jadi dia pakai rumus turunan fungsi dalam membuat sebuah pesawat. Nah, itu kegunaan dari turunan fungsi. Nah, jadi kalian jangan ragu lagi ya untuk belajar tentang turunan fungsi. Nah, ya. Kita langsung masuk pada turunan fungsi. Yang pertama, turunan fungsi itu disimbolkan dengan tanda petik di atas, tanda petik 1 di atas. Ini dibacanya adalah aksen. Nah, jadi Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan DY per DX. Nah, jadi turunan fungsi ini berhubungan erat dengan materi bab 1, yaitu tentang limit. Nah, jadi turunan fungsi ini awalnya dari limit fungsi sehingga menjadi turunan fungsi. Nah, jadi ini yang perlu kalian ingat itu adalah simbol dari turunan fungsi, yaitu Y aksen. Ini membacanya Y aksen atau DY per DX, atau bisa juga ditulis F aksen X. Nah, langsung saja dalam menentukan turunan fungsi ada beberapa rumus yang kalian ingat, harus kalian pelajari. Ada 8 ya. Ini ada 8. Ada 8 rumus. Rumus yang pertama, jika Y sama dengan X, maka DY per DX sama dengan 1. Atau bisa juga kita tulis yang ini adalah Y aksen ya. Ini Y aksen sama dengan 1. Nah, ini kalau memuat variabel aja, maka turunannya adalah 1. Nah, kemudian jika fungsinya adalah Y sama dengan, ini X ya, bukan A, X pangkat N, maka pangkatnya kita turunkan ke depan X, jadi N dikali X, kemudian pangkatnya kita kurangkan dengan 1 ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal saja. Nah, kita lihat dulu untuk rumus yang pertama, untuk contoh rumus yang pertama. Nah, ini contoh soal untuk rumus yang pertama itu adalah contoh soal bagian A, yaitu jika Y sama dengan X. Nah, jadi yang diturunkan itu jika ada variabel baru kalian turunkan variabel itu adalah huruf. Nah, huruf ya. Huruf itu kan belum tentu X, bisa A, B, C sampai Z. Jadi tapi kebiasaan itu pasti di sini X. Nah, jadi turunannya atau Y aksen sama dengan 1. Coba kita lihat ya. Ini contoh pertama. Misalkan contoh pertama tadi adalah yang A, ini adalah menggunakan rumus yang pertama. Jadi fungsi fx sama dengan 100. Nah, jadi jika tidak ada memuat variabel, maka turunannya atau f aksen x atau y aksen itu adalah sama dengan 0 ya, kalau tidak ada variabel. Nah, sedangkan yang contoh yang B ini menggunakan variabel, maka fx sama dengan x pangkat 97. Kita menggunakan rumus yang kedua ya. Jadi pangkatnya kita taruh atau kita letakkan ke depan x, kemudian pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Nah, berarti ini 97-nya diletakkan di depan nih. Kemudian 97 yang pangkatnya ini kita kurang 1. Jadi hasilnya turunan dari F aksen X atau Y aksen adalah 97X pangkat 96.
6. Nah, ini bentuknya ya. Pokoknya yang ada memuat X atau variabel itu baru kita turunkan. Tetapi jika tidak ada variabel seperti contoh soal A, maka turunannya adalah 0 ya. Kemudian contoh soal yang ketiga, ini adalah bentuk rumus yang ketiga. Nah, sama seperti tadi. Negatif fx sama dengan negatif 6x pangkat 5. Nah, artinya jika ada angka di depan, berarti 5-nya kita kalikan ke depan. Jadi 5 dikali min 6, x pangkatnya kita kurangkan. Nah, 5 dikurang 1 ya. Jadi 5 dikali min 6 itu min 30, x 5 kurang 1 adalah 4. Nah, itu rumusnya, bentuknya. Pokoknya rumusnya jika ada variabel maka pangkat ditaruh ke depan, bila ada angkanya dikali, kemudian pangkatnya dikurangkan 1. Kemudian yang D itu rumus yang keempat. Nah, jika Y-nya sama dengan fx plus minus, ini bisa tambah atau kurang gx, ini berarti bentuknya fungsi, maka y aksennya atau turunannya adalah f aksen x ditambah plus minus G aksen X. Ini bisa tambah, bisa kurang ya. Berarti penurunannya satu-satu, diturunkan satu-satu ya. Maksudnya kayak apa, Bu? Diturunkannya itu bergantian. Yang fx dulu diturunkan, kemudian fungsi gx juga diturunkan. Seperti nomor D. Nah, ini kan ini 3x pangkat 2 ditambah 9x pangkat min 8 ditambah 7. Nah, berarti kita turunkan satu-satu. Yang ini dulu kita turunkan. Yang 3x pangkat 2 ini berarti seperti yang C, berarti 2 pangkatnya dikalikan ke depan, 2 dikali 3, kemudian pangkat dikurangkan, 2 dikurang 1. Nah, kemudian yang ini lagi sama min 8 kali 9 ditaruh di depan sini, berarti min 8 kali 9 pangkat dikurangkan dengan 1. Nah, kemudian 7 tadi kan tidak ada memuat variabel. Kalau tidak memuat variabel, maka turunannya adalah 0. Nah, kemudian kalian hitung aja lagi, 2 kali 3 kan 6x, 2 pangkat 2 kurang 1 kan 1. Kalau pangkat 1 tidak usah ditulis. Kemudian min 8 dikali 9 min 27. Min 72, maaf, sorry. Kemudian x-nya pangkatnya min 8 dikurang 1 adalah min 9. 0 tidak perlu ditulis. Nah, udah ya. Nah, kemudian kita lanjutkan contoh yang ini kan rumus 1 sampai 4. Kemudian ini rumus yang ke-6. Nah, rumus yang ke-6 jika bentuknya itu perkalian ya, bentuk dari soal fungsinya itu perkalian fungsi. Ini namanya perkalian fungsi. Fungsi fx dikali fungsi gx. Nih, yang kayak yang A. Nah, maka rumus turunan fungsinya itu turunkan dulu yang f aksen x, kemudian dikali gx. Ini tandanya kan bisa plus, bisa minus, plus minus. Bisa tergantung dari soal. Kemudian fx dikali turunan dari gx. Nah, coba kita cek dulu yang soal. Nah, bentuk soalnya itu seperti ini. Kalau turunan fungsi dalam bentuk perkalian ini artinya dikali. Kalaunya ada kurung nih berarti ini di tengahnya ini dikali ya. Nah, jadi yang fx yang mana, Bu? Yang fx itu berarti yang x pangkat 5 tambah 2x pangkat 4. Ini kita misalkan u ya. Fx ini kita misalkan u supaya mudah. Jadi u-nya adalah x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4. Kemudian V, kita misalkan yang gx-nya V supaya beda dengan soal, karena soalnya kan fx. Jadi ini kita misalkan u dan V. V-nya adalah 3x pangkat min 6. Nah, apa aja lagi yang kita perlukan untuk menghitung? Nah, ini kan rumusnya nih, mencari turunannya. Jadi ininya sudah dapat. U tadi kita misalkan fx, gx tadi kita misalkan V. Nah, sekarang kita cari turunan masing-masingnya. Turunan U kan berarti dia masing-masing seperti yang tadi. Rumus yang 4 tadi berarti 5 dikalikan ke depan, kemudian X pangkatnya dikurang 1, 5 dikurang 1 adalah 4.
Nah, kemudian ini lagi 4 dikali 2, 8. Kemudian pangkatnya dikurang 1, 4 kurang 3 adalah 4 kurang 1 adalah 3. Nah, ini berarti turunan U aksen. Kemudian turunan dari V atau V aksen, min 6 dikali 3, min 18. Pangkatnya jangan lupa dikurangkan 1, min 6 dikurang 1 adalah min 7. Nah, setelah dapat U aksennya ada, V aksennya ada, U-nya ada, V-nya ada, kemudian kita masukkan ke rumus yang tadi. Nah, yang ini tadi ya rumusnya nih. Nah, jadi ini kita misalkan U tadi U aksen, ini V, U, ini V aksen. Nah, jadi kita masukkan aja U aksennya yang mana, ini berarti 5x pangkat 4 tambah 8x pangkat 3 dikali, ini tandanya kali ya, kalau tidak ada apa-apa nih berarti kali, dikali V, V-nya 3x pangkat min 6 ditambah ini adalah U, 5x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3. Oh bukan, oh maaf, sorry, ini U aja. U-nya ini, U-nya berarti x pangkat 5 tambah 2x pangkat 4 dikali dengan V aksen. Seperti rumusnya ini ya. Nih, seperti ini. Kemudian kalau sudah, ini kita jumlahkan yang sejenis, ini kita kali dulu. Ini kan kali nih. Berarti kita kali dulu ke dalam 3 dikali 5, 15. Kemudian kalau kali berarti pangkatnya jadi ditambah, berarti 4 karena ini min, jadi 4 dikurang 6. Nah, 4 dikurang 6 adalah min 2. Kemudian ini lagi min 3 dikali 8 adalah 24. 3 dikurang 6 adalah min 3. Tambah, nah ini kita kali juga ke dalam x pangkat 5 dikali min 18. Min 18x 5 dikurang 7. Nah, min 2. Kemudian min 18 dikali 2 min 36. 4 dikurang 7 min 3. Nah, kita cek dulu yang sejenis, yang sama x-nya pangkatnya ini kan x pangkat min 2 dengan x pangkat min 2. Nah, jadi koefisiennya bisa dijumlah. Koefisien itu adalah angka yang di depan variabel. 15 dikurang 18 adalah min 3. Jangan lupa ditulis x pangkat min 2. Kemudian yang ini x pangkat min 3, itu ya sejenis. Jadi 24 dikurang 36 hasilnya min 12x pangkat min 3. Nah, ini tidak bisa lagi dijumlahkan atau dikurangkan karena beda jenis sudah. Pangkatnya ada x pangkat min 3, ada x pangkat min 2. Nah, jadi ini sudah turunan dari fungsi berikut. Nah, kemudian yang selanjutnya ada lagi rumus 7. Nah, rumus 7 ini bila pembagian, kalau ini tadi perkalian, ini pembagian. Nah, jadi kalau pembagian ini jangan sampai tertukar ya ininya nih. Nih, rumusnya jangan tertukar. Jadi V aksen dikali GX, ini sama dengan ini, atasnya dikurang, ini pasti kurang ya. Ini kurang pasti rumusnya sudah. Fx dikali G aksen. Nah, yang di bawah nih jangan sampai tertukar. Jadi lihat di penyebutnya. Kalau penyebutnya GX, maka di bawah sini juga harus GX, tapi dipangkatkan 2. Jangan fx ya, jadi di bawahnya sesuai. Bila penyebutnya ini, penyebutnya juga harus yang ini ya. Nah, kita cek contoh yang ketiga. Nah, ini kita misalkan U aja supaya mudah. Jadi U nya adalah 3x tambah 1, U nya yang pembilang, V nya yang penyebut, 2x kurang 3. Kita turunkan dulu. U aksennya berarti 3 ya kan, nih tidak ada, ini pangkatnya kan pangkat 1, berarti 1 kali 3 kan 3. Kemudian x-nya pangkatnya 1, 1 kurang 1 kan 0. Segala sesuatu dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Nah, jadi 3. Pokoknya kalau x-nya ini pangkat 1, maka turunannya adalah bilangan yang di depannya. Nah, 3. Kemudian 1 tidak bisa diturunkan. Oh, bisa diturunkan, cuma hasilnya 0, jadi tidak usah ditulis. Kemudian ini adalah turunannya adalah 2. Karena tadi kalau variabelnya itu pangkat 1, maka turunannya adalah angka yang di depannya. Nah, kalau sudah, kalian masukkan ke rumus. Jadi U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per
Yang di bawah ini berarti V ya, jadi V pangkat 2. Nah, masukkan aja. U aksennya tadi 3, V-nya tadi 2X kurang 3 dikali U-nya 3X tambah 1. Ini pasti ya, ini dikurang, pasti bukan dijumlah. Dikali V aksennya 2. Nah, kalikan ke dalam supaya kurungnya hilang. 3 dikali 2X, 6X. 3 dikali min 3, min 9. Dikurang. Min 3 dikali 2, 6X. Kemudian 1 kali 2 adalah 2. Nah, jadi negatifnya ini kan berarti punya 3X dan punya 1. Jadi makanya ini negatif. Nah, kemudian kalian jumlahkan atau kurangkan yang sejenis. Yang 6X yang ada X-nya berarti ini. 6X dikurang 6X adalah 0. Kemudian min 9 dikurang 2 adalah 11. Ini min kayaknya enak ya. Oh ya, ini minnya, ini negatif. Negatif 11-nya di sini. Taruhnya di sini. Kemudian yang di bawah biarkan saja seperti ini. Kan V-nya 2X min 3 pangkat 2. Ini biarkan aja seperti ini. Sudah. Nah, selesai sudah. Untuk mencari rumus dari rumus yang ke 7 ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan bertanya di WA ya. Nah, ini sama aja. Nah, untuk contoh yang nih, rumus yang ke-6. Oh, ini sudah ya. Ini contoh yang pertama ini. Nah. Jadi ya, kalau misalkan kalian menemukan soal bentuknya pecahan, kalau di tengah-tengah seperti ini, nah, ini kan ini tidak pecahan. Ini biasa aja. Nah, yang di tengah-tengah ini pecahan, maka harus kalian ubah dulu dalam bentuk biasa, jangan pecahan ya. Jadi diubah. Kalau 1 per X diubah menjadi bentuk biasa, jadinya X pangkat min 1. Kenapa Bu X pangkat min 1? Nah, kita tulis ya. Nah, jadi misalkan ada 1 per X, itu kita ubah menjadi pangkat supaya berubah jadi bentuk biasa, jangan bentuk pecahan. Jadi X-nya itu kita ke ataskan. Nih, X-nya ini kita ke atas, tapi pangkatnya berubah karena ke atas. Ini kan pangkatnya 1, X-nya nih. Berarti kalau kita taruh ke atas, X-nya jadi pangkatnya jadi X pangkat negatif 1. Nah, seperti itu. Jadi kalau pangkatnya positif, jadinya pangkatnya negatif. Tapi bila pangkatnya negatif, jadinya pangkatnya positif ya. Tergantung dari pangkatnya. Kalau di sini pangkat 2, berarti kalau kita ubah ke atas jadinya pangkat X pangkat min 2. Nah, ya, gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Semoga kalian paham ya. Jadi sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di WA grup ya. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan bosan untuk selalu belajar dengan niat semangat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.